tema bulanan kita tentang Roh Kudus dan misi penyelamatan. Dan pagi ini saya mau untuk kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 kita akan bacakan bersama-sama. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan, penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang telah menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan kepadamu demi kenyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, dan aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan berbahagialah kita semua yang membaca, merenungkan serta melakukan firman di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau pagi hari ini saya mengajukan sebuah pertanyaan kepada saudara, kira-kira apa tujuan hidup saudara? Maka kira-kira jawaban saudara seperti apa? Bapak Ibu Saudara-saudara, tujuan hidup kita itu biasanya tergantung dari apa yang kita pikirkan dan inginkan setiap hari. Ada orang yang tujuan hidupnya itu adalah kumpul harta sebanyak-banyaknya, sehingga di dalam pikirannya, di dalam otaknya, di dalam hatinya, setiap bangun pagi yang dia pikirkan itu adalah harta. Ada orang yang di dalam pikirannya adalah dia cari gelar setinggi-tingginya, sehingga setiap hari yang dia pikir adalah cari gelar. Ada orang yang tujuan hidupnya adalah dia cari nama, sehingga setiap hari yang dia pikirkan adalah bagaimana dia akan menjadi orang yang ternama, orang yang terkenal, orang yang terkemuka. Ada orang yang dia tujuan hidupnya adalah dia cari hormat, sehingga setiap hari yang dia pikirkan apa yang dia bisa lakukan supaya dia mendapatkan kehormatan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya apa yang saya ungkapkan tadi itu bukan sebuah kesalahan. Ya. Namanya manusia, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita pasti pengen supaya kita bisa dapat makan dan minum secukupnya, kita bisa punya harta, kita bisa punya gelar, kita bisa punya nama yang terkenal, kita bisa menjadi orang yang terhormat. Itu tidak salah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi sebenarnya kalau kita belajar tentang firman Allah, masalah makan minum, masalah gelar, pangkat, kedudukan, nama yang terhormat dan nama yang terkenal, sebenarnya menurut firman Tuhan itu hanya bonus dari Tuhan untuk kita. Tetapi saudara-saudara, Tuhan ciptakan kita di muka bumi ini bukan supaya kita menjadi orang yang terkaya. Tuhan menciptakan kita di muka bumi ini bukan supaya kita menjadi orang yang terhormat, terkenal, kita
Tapi kalau kita membaca Alkitab, sebenarnya saudara-saudara, tujuan Tuhan menciptakan kita di muka bumi ini adalah supaya kita bisa melayani Dia. Makanya saudara-saudara, dalam pembacaan kita yang tadi kita bacakan, di situ Rasul Paulus dia menuliskan kepada Timotius dan hari ini disampaikan kepada kita di dalam tulisannya. Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam hadapan Allah Kristus Yesus yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itu yang Rasul Paulus sampaikan kepada kita. Kenapa? Karena sebenarnya itu tujuan hidup kita. Seorang penulis buku yang sangat terkenal dan seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal namanya Rick Warren, dia menulis sebuah buku dan yang berjudul Kehidupan yang Digerakkan oleh Tujuan. Dia mengungkapkan tujuan kenapa Tuhan menciptakan kita di muka bumi ini, dan salah satunya adalah tujuan Tuhan menciptakan kita adalah supaya kita bisa melayani Dia. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Saya mau sampaikan kepada kita begini, bahwa kedatangan Tuhan yang pertama sudah digenapi pada 2000 tahun yang lalu, ketika Dia lahir di Bethlehem dan Dia hidup, Dia melayani dan Dia memberitakan kerajaan Allah. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Dia mati di Golgota untuk Dia menebus setiap dosa kita, menebus kita dari kematian yang kekal. Dan kematiannya yang pertama adalah Dia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Tapi waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga di atas bukit Zaitun, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan pada waktu murid-murid sedang memandang Dia, tiba-tiba malaikat datang dan berkata kepada murid-murid, "Hai orang Galilea, kenapa kamu memandang Dia? Dia yang terangkat ke surga itu akan datang kembali dengan cara yang sama." Maksudnya dia, malaikat bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahwa nanti Tuhan akan datang yang kedua kali. Tapi Dia datang yang kedua kali bukan lagi sebagai penebus, bukan lagi sebagai penyelamat. Dia datang bukan lagi untuk menyelamatkan kita dari dosa kita, tapi Alkitab berkata kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah untuk apa? Untuk menjadi hakim yang adil. Dan yang menjadi persoalannya adalah bahwa Tuhan akan segera datang. Tuhan akan sedang menghakimi dunia ini. Yang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak hidup dalam pertobatan, sudah pasti akan dibuang ke neraka. Mereka yang percaya Yesus, mereka yang hidup dalam pertobatan, mereka yang hidup sungguh-sungguh taat kepada firman-Nya, sudah pasti mendapatkan keselamatan yang kekal. Nah, yang menjadi persoalannya begini Bapak Ibu Saudara, bahwa banyak orang di sekitar kita belum mengenal Yesus dan belum menerima keselamatan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum Yesus terangkat ke surga, sebelum Yesus dia mengalami penderitaan, di satu kali Dia bilang kepada murid-murid bahwa nanti saya akan mati dan saya akan bangkit dan saya akan kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kamu. Tapi Dia bilang, ingat, saya tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali, aku akan minta kepada Bapa supaya Dia memberikan seorang penolong bagimu. Dan seorang penolong yang dimaksud itu adalah Roh Kudus. Dan terbukti Bapak Ibu Saudara-saudara, di bagian yang lain Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid, jangan kamu pergi kemana-mana, kamu harus tunggu di Yerusalem sampai kamu menerima Roh Kudus. Karena ketika kamu menerima Roh Kudus, Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Untuk apa? Kamu menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan terbukti pada hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu Bapak Ibu sebenarnya itu hari raya orang Yahudi, seperti Paskah itu hari raya orang Yahudi. Kalau Paskah itu orang Yahudi merayakan hari di mana bagaimana Tuhan melewatkan mereka dari kematian yang kekal. Makanya Paskah itu artinya lewat. Di mana satu malam ketika Tuhan utus malaikat maut datang dan membunuh semua anak-anak sulung orang-orang Mesir, mulai dari istana sampai kepada binatang
Dan di hari Paskah yang sama, hari ini kita merayakan Paskah karena apa? Karena Yesus telah mati di atas kayu salib, mengorbankan darahnya untuk kita, sehingga kematian lewat dari kita. Nah, sama juga dengan Pentakosta. Pentakosta itu adalah hari raya orang Yahudi, di mana orang Yahudi tiap tahun harus datang merayakan hari raya itu. Dimanapun mereka tinggal, dimanapun mereka berdiaspora, setiap hari raya Pentakosta seperti Paskah mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Pentakosta itu. Apa yang mereka rayakan? Yang pertama, orang Israel merayakan Pentakosta karena hari Pentakosta adalah hari turunnya Taurat Tuhan. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, tepat pada hari yang ke-50 mereka keluar dari Mesir. Mereka sampai di Gunung Sinai, dan di situ Tuhan memberikan Taurat Tuhan kepada mereka. Lalu mereka merayakan Pentakosta. Yang kedua itu adalah mereka merayakan Pentakosta sebagai hari raya mereka menaikkan syukur kepada Tuhan atas panen yang sudah mereka terima. Makanya disebut hari raya korban. Lalu kenapa disebut Pentakosta? Karena itu tepat pada hari yang ke-50 sesudah Paskah. Jadi saudara-saudara, mereka merayakan dua hari ini. Kadang-kadang disebut hari raya 7 minggu, karena 7 kali 7 49 tambah setelah itu pas harinya itu hari 50. Dan di hari Pentakosta itu semua orang Yahudi ada di Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Pada saat itu di lantai Yerusalem berkumpul murid-murid dan mereka berdoa, dan hari itu terjadi sebuah hari yang luar biasa, di mana Tuhan mencurahkan rohnya. Tiba-tiba ada tiupan angin keras, lalu ada lidah api yang turun atas murid-murid. Mereka dibaptis dan mereka dipenuhi Roh Kudus, dan sejak saat itu mereka mulai bernubuat, mereka mulai berbahasa roh, dan mereka melakukan tanda-tanda yang ajaib, saudara-saudara. Dan sejak saat itu gereja mulai lahir, dan gereja mulai bertumbuh, mulai dari 120 orang sampai 3.000 orang, 5.000 orang, sampai tidak terhitung jumlahnya. Sebelumnya saudara tahu bahwa Roh Kudus memang sudah bekerja, tapi pada perjanjian lama Roh Kudus bekerja hanya secara temporer. Temporer itu maksudnya hanya sewaktu-waktu, dia tidak tinggal diam di bumi. Dan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus dalam perjanjian lama itu hanya 3 golongan. Yang pertama orang-orang yang berstatus raja. Mereka diurapi, dipenuhi Roh Kudus untuk mereka bisa memimpin orang Israel. Mereka yang berstatus imam, dan mereka yang berstatus nabi. Tiba-tiba kalau Tuhan mau pakai seseorang, dia mengurapi dia, turun Roh Kudus atas dia, lalu dia berbicara kepada orang Israel. Setelah selesai dia berbicara, Roh Kudus kembali. Tapi di hari Pentakosta, seperti nubuatan Nabi Yoel, bukan lagi hanya raja, imam, bukan hanya lagi nabi, hanya nabi yang mereka dipenuhi Roh Kudus. Tapi sejak saat itu waktu Roh Kudus turun, Roh Kudus sudah tinggal permanen di bumi. Dan setiap kita yang percaya kepadanya, waktu kita buka hati kita untuk dia, kita dipenuhi dan dibaptis oleh Roh Kudus. Mau anak kecil, mau orang besar, orang tua, orang muda, mau dia statusnya seperti apa, tidak peduli, asalkan dia buka hati sungguh-sungguh. Kenapa Roh Kudus perlu ada di dalam kehidupan kita dan memenuhi kehidupan kita? Tadi saya sudah bilang, saudara-saudara, bahwa Yesus akan datang dan masih banyak orang yang saat ini sedang berjalan menuju ke neraka. Yesus sudah pergi dan dia akan datang, dan tugas untuk kita menyelamatkan mereka, tugas untuk memberitakan Injil itu sudah diberikan kepada kita waktu Yesus naik ke surga. Dia bilang kepada murid-murid, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu." Dan Tuhan tidak hanya memberi tugas, tapi dia memperlengkapi kita dengan Roh Kudus-Nya. Amin, saudara. Supaya kita bisa mengerjakan tugas ini, sehingga kita, siapa saja kita yang hadir pada pagi hari ini, kita harus tahu bahwa panggilan kita adalah panggilan untuk kita melayani Tuhan. Dan karena itu, saudara-saudara, hari ini kita belajar satu hal. Bagaimana supaya kita bisa mengobarkan api Pentakosta yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita masing-masing. Kepada Timotius, Paulus menuliskan beberapa hal yang akan menjadi pelajaran bagi kita pada pagi ini. Yang pertama yang saya mau sampaikan adalah, kalau kita bicara tentang
api Pentakosta, kita harus mengobarkannya supaya orang lain bisa menikmati keselamatan, orang lain bisa menerima keselamatan. Maka di sini Paulus mengajarkan kita agar supaya kita harus tingkatkan lagi pelayanan kita dan pengiringan kita dengan Tuhan. Sekali lagi, Paulus mengingatkan kita supaya kita harus tingkatkan lagi pelayanan kita dan pengiringan kita dengan Tuhan. Saudara perhatikan ayat 2 dan ayatnya yang ketiga dari pembacaan kita. Di situ Rasul Paulus bilang kepada Timotius, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang sama, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Bapak Ibu saudara-saudara, Paulus ketika dia tulis surat ini, dia ada di dalam penjara. Dan bukan hanya ada di dalam penjara, tapi dia sedang menghadapi saat-saat akhir kehidupannya, karena sebentar lagi dia akan divonis dan dia akan dihukum mati. Dan di saat dimana dia sudah ada di dalam detik-detik akhir untuk kehidupannya, saudara lihat bahwa dia kembali menuliskan surat kepada Timotius. Dia katakan kepada Timotius yang masih muda, dia bilang, Timotius, engkau harus lebih sungguh-sungguh lagi, engkau harus lebih berani lagi memberitakan Injil. Bukan karena pada waktu itu Timotius tidak sungguh-sungguh, tapi saudara-saudara, Rasul Paulus bilang kepada dia, saya tahu engkau sudah sungguh-sungguh, tapi engkau harus lebih sungguh-sungguh lagi. Kenapa? Karena alasannya di situ Rasul Paulus sampaikan bahwa nanti pada hari-hari terakhir, nanti akan datang waktunya orang tidak mau lagi menerima ajaran sehat. Orang hanya mau mengumpulkan guru-guru menurut keinginan mereka. Oh, ini satu, kalau khotbah baru kita senang. Dia tidak omong dosa, dia tidak omong kita punya kesalahan, dia hanya bikin kita tertawa-tertawa, senang-senang. Orang akan mengumpulkan, panggil orang hanya ingin dengar orang yang bicara untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka memalingkan telinganya dari apa? Kebenaran, dan mereka membukanya bagi dongeng. Tiba waktunya orang sudah tidak suka lagi beribadah. Tiba waktunya orang sudah tidak lagi suka dengan firman Tuhan. Tiba waktunya orang sudah tidak lagi suka dengan khotbah. Tiba waktunya orang sudah tidak suka lagi dengan Injil. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, Rasul Paulus bilang kepada Timotius, ada saat di mana orang sudah tidak mau lagi dengan Injil, tapi ada sebuah kondisi yang sangat darurat di mana Yesus akan datang dan banyak orang belum dengan Injil. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, Rasul Paulus bilang kepada Timotius, kamu sudah bagus, kamu sudah mantap, tapi sekarang kamu harus lebih sungguh-sungguh lagi, baik atau tidak baik waktunya. Siap sedia segala hal, beritakan Injil, nyatakan apa yang salah, ajarkan kepada mereka, nasihati mereka, apa yang harus engkau sampaikan kepada mereka, baik atau tidak baik waktunya. Dan saudara, Rasul Paulus bukan hanya tulis, tapi saudara tahu bahwa waktu Rasul Paulus tulis surat ini, dia ada di dalam penjara. Dia sedang ada di dalam sebuah keterbatasan. Dia bukan hidup bebas, dia sedang menderita. Dia sedang ada di dalam keadaan yang tidak mengenakan. Tapi saudara tahu, Rasul Paulus bukan hanya tulis bahwa engkau harus lebih sungguh-sungguh lagi, tapi justru Rasul Paulus membuktikannya ketika dia ada di dalam penjara. Justru penjara tidak memenjara dia, penjara tidak memenjara semangatnya, penjara tidak mematahkan semangatnya untuk melayani. Bahkan ketika dia ada di dalam penjara, dia tulis banyak surat di dalam penjara, termasuk surat ini, termasuk tulisannya kepada jemaat di Filipi dan Kolose dan beberapa lagi jemaat. Dia tulis surat kepada mereka dan dia menjadi teladan. Sebenarnya dia mau bilang kepada Timotius, saya sudah tua, sedikit lagi saya sudah mati karena saya akan dihukum mati. Sekarang saya ada di dalam penjara,
Penjara sedang membatasi saya dan saya tidak bisa bergerak. Tapi dia bilang kepada Timotius, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih semangat lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Supaya orang bisa dengar Injil, supaya misi keselamatan ini bisa sampai ke telinga orang, supaya misi keselamatan ini bisa didengar oleh orang. Rasul Paulus mau supaya kita belajar dari dia kesukaran, ejekan, penolakan, cemooh, aniaya, bahkan penjara tidak mematahkan semangatnya untuk melayani Tuhan. Dan dia bilang kepada Timotius, "You masih muda, sekarang lebih sungguh-sungguh lagi." Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, kalau saya mau tanya kepada kita, apa alasan kita tidak mau semangat melayani? Apa alasan kita tidak mau melayani? Apa alasan kita hanya tinggal diam? Apa yang menjadi alasan, saudara? Apalagi kita yang masih muda-muda. Tuhan berikan kesehatan kepada kita, Tuhan berikan waktu kepada kita. Apakah saudara merasa bahwa saya tidak bisa? Saya kurang ini, saya kurang ini, saya kurang ini. Saya tidak punya kemampuan ini, saya tidak punya kapasitas ini. Saya mau bilang kepada kita, Bapak Ibu Saudara, Allah tidak terlalu tertarik dengan apa yang kita punya, tapi Allah tertarik kalau kita punya hati yang mau memberi bagi Dia. Amin, saudara-saudara. Allah tidak terlalu tertarik dengan kepintaran kita. Allah tidak terlalu tertarik dengan apa yang kita punya. Allah hanya tertarik kalau apa? Kita punya kesiapan hati dan kita siap untuk melayani Dia. Allah akan tertarik dengan kita. Dia tidak peduli siapa saudara. Makanya saudara lihat tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan pakai secara luar biasa. Musa itu dia tidak pandai bicara. Sampai waktu Tuhan panggil dia, Tuhan bilang, "Jangan saya tidak bisa bicara Tuhan." Tuhan tanya kepada dia, "Apa yang ada di tanganmu?" Dia bilang, "Saya tidak punya apa-apa, saya cuma punya tongkat." Oke, kau tidak pandai bicara, kau punya tongkat. Saya akan pakai tongkat itu untuk melakukan mujizat-mujizat yang besar. Asalkan engkau siap hatimu untuk mau melayani. Amin, Bapak Ibu Saudara. Daud waktu dipanggil Tuhan, dia di mana? Ada orang yang sebenarnya mereka punya badan yang kekal, yang layak jadi raja. Ada orang yang sudah punya pengalaman perang, saudara-saudara yang lain yang sudah punya pengalaman perang dan dia layak jadi raja. Tapi waktu mereka lewat di hadapan Samuel, Tuhan bilang, "Bukan dia, bukan perawakannya, bukan pengalamannya, bukan kehebatannya. Yang saya cari adalah hatinya." Amin, saudara. Amin. Kalau kita punya hati untuk melayani Tuhan, saudara-saudara, tidak peduli siapa kita, Tuhan akan pakai kita menjadi orang yang luar biasa. Amin. Murid-murid yang dipanggil Tuhan, apakah mereka orang-orang hebat? Simon Petrus yang dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan ambil dia dari apa? Dari Danau Galilea. Yakobus, Andreas, Tuhan ambil dari Danau Galilea. Matius Tuhan ambil dari apa? Pemungut cukai. Suka lagi-lagi pajak-pajak, Tuhan ambil dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua ketika percaya kepada Dia, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk kita punya kuasa dan memberitakan Injil kepada orang lain supaya misi keselamatan itu bisa sampai kepada orang lain. Ada banyak orang yang belum terima Yesus, ada banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Mungkin teman kita, saudara kita, mungkin istri kita, suami kita, atau keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara, sepupu kita dan lain-lain, teman kita di kampus, di sekolah atau di mana, saudara. Tuhan ingin supaya kita menjadi orang yang bisa memberitakan Injil kepada mereka. Dan hari ini Rasul Paulus katakan supaya misi itu bisa sampai ke telinga mereka, mari kita lebih semangat lagi untuk melayani Tuhan dan mengiring Dia. Baik atau tidak baik waktunya. Luar biasa, saudara. Kadang-kadang orang kalau mau melayani, kalau ya ada waktu. Ada waktu kosong, oke saya melayani karena ada waktu kosong. Ini waktunya pas. Tapi Rasul Paulus bilang tidak peduli baik atau tidak baik waktunya. Beritakan Injil. Amin, saudara-saudara.
baik atau tidak baik waktunya, tetap setia melayani. Baik atau tidak baik waktunya, tetap setia mengiring Tuhan. Saya awal bulan kemarin, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya 1 minggu di Flores. Itu istri baru selesai operasi 1 bulan, ya 1 bulan, ya belum 1 bulan, ya 1 bulan pas. Karena kalau tidak salah saya berangkat tanggal 4, kalau tidak salah jadi pas 1 bulan. Simpan lagi dulu Bapak. Saya sebenarnya berat jalan karena istri belum kuat gendong ini anak, karena ya baru 1 bulan. Namanya kalau melahirkan normal kan aman, ini operasi tahu, jadi ya ibu-ibu yang lebih tahu lah, saya tidak terlalu tahu. Jadi pokoknya istri bilang bergerak sedikit jahitan sakit dan lain-lain. Tapi saudara, orang sudah desak saya dari bulan Maret harus pergi ke sana di Bangkarai Timur. Sudah tahu bahwa luar biasa. Waktu saya sampai di situ, hati saya terhibur luar biasa. Memang perjalanan saya itu capek dan begitu melelahkan, Bapak Ibu Saudara. Saya berangkat dari sini ke Kupang ke Maumere. Lalu hari Jumat itu pas tiba di Maumere, saya pergi kunjungi salah satu gereja dari kota Maumere itu kurang lebih 58 kilo dari kota Maumere. Lalu ada 15 kilo jalannya itu hancur yang ngeri-ngeri punya. Pulang dari situ saudara-saudara sudah jam 8 malam, tapi saya harus kunjungi gereja lagi di kota Maumere. Jadi kami pertemuan sampai jam 12 malam. Jam 12 malam kita tidur, lalu setelah itu jam 3 saya sudah bangun karena setengah 4 kita sudah harus berangkat ke Borong. Perjalanan dari Maumere ke Borong itu Bapak Ibu hampir 500 km. Tapi saudara tahu, puji Tuhan, Tuhan buka jalan begitu luar biasa. Saya minta mereka, saya bilang kita kalau naik bis saya tidak sanggup, jadi cari mobil saya kita sewa. Cari mobil pertama orang kasih itu 1 hari 1.500.000. Sebenarnya terlalu mahal, tidak sanggup. Kalau begitu kita naik bis saja, biar mau hancur-hancur. Ini 1.500.000. Cari lagi orang kasih 1 juta. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu Saudara ada orang yang bilang, ini Bapak mau pakai untuk apa? Kami mau pergi pelayanan. Oke, saya kasih saya punya avansa 1 hari cuma 500.000, tidak apa-apa. Saya siap untuk pelayanan. Tapi Bapak dong siap driver, ini siap minyak, ini isi minyak. Saya bilang tidak apa-apa, oke jadi. Jadi kita kontrak avansa itu 4 hari, dan puji Tuhan, Tuhan siapkan seorang driver yang luar biasa. Salah satu pendeta kita di Maumere itu saudara, dia memang seorang driver yang biasa bawa ini mobil-mobil ini sewaan. Saudara tahu, jam 3:30 kita berangkat dari Maumere. Itu saya lihat, saya duduk di depan masih agak gelap. Saya duduk di depan, saya lihat dia lari mobil ini 100, tikungan 80, 180, 100. Baru 2 jam perjalanan saya sudah mabuk. Saya sudah tidak kuat. Apalagi jalannya bukan hanya es, Bapak Ibu. Ya begini. Sampai di Ende jam 8:30. Itu 200 sampai 300 kilo. Sampai di Ende 8:30, saya bilang kita cari, saya sudah tidak bisa makan nasi karena saya sudah mabuk. Kita cari swalayan yang jual jeruk, lalu kita beli, lalu saya beli antimo dulu. Umur saya beli antimo. Beli antimo, lalu kami makan, beli buah kami makan, saudara. Jalan lagi lanjut, lewat Nagakeo, lewat Bajawa, lewat Ainere, dan kami sampai di Manggarai Timur, tepat di kota Borong itu jam 4 sore. Ternyata saya pikir tempat yang kita mau datang ini di kota Borongnya, ternyata sampai di kota Borong mereka datang jemput, mereka bilang Bapak Pendeta masih ada 76 km lagi. Dan ini jalannya begini, naik begini. 2 jam perjalanan, 76 km kami sampai tepat jam 6. Jadi jalan dari jam 3:30 sampai jam 6. Tapi saudara-saudara, waktu saya sampai di sana, hati saya terhibur luar biasa karena orang-orang di sana sudah tunggu.
Saya menikmati pekerjaan roh Allah yang luar biasa. Saudara tahu, ada 30 jiwa. Ada 30 jiwa yang minta untuk bergabung dengan kita dan kita buka satu gereja di situ. Saudara tahu mereka semua dari gereja, dari agama lain, dari Katolik atau Ibu. Ya. Tapi orang-orang ini saudara tahu bahwa ketika mereka berdoa sendiri di rumah, Roh Kudus bicara kepada mereka untuk pokoknya begini dosa, begini dosa, begini salah, begini salah, begini salah, begini salah. Ya. Live streaming, ya. Dan akhirnya saudara mereka ambil keputusan untuk tidak lagi pergi ke gereja. Tiap hari Minggu mereka buka TV, cari channel Protestan, dan mereka beribadah lewat TV. Selama 2 bulan mereka beribadah lewat TV, dan saudara tahu Roh Kudus sendiri yang bicara kepada mereka bahwa kamu harus cari gereja Protestan. Kesaksian mereka begitu luar biasa. Saya singkat saja karena kita punya waktu terbatas. Saya menikmati betapa luar biasanya saudara-saudara. Mereka dijamah dan dilawat oleh Roh Kudus. Mereka itu tidak pernah beribadah